Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan semua, ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari yang cerah ini. Allah SWT pertemukan kita dalam liko online kajian yang sudah sama-sama kita sepakati bersama. Di masa pandemi ini kita senantiasa melakukan pertemuan pekanan secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan juga hikmah daripada kajian ini. Kita tetap bisa melaksanakan, bisa menyerap, dan nanti sama-sama kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur karena dengan syukur maka Allah akan menambah berbagai nikmat-nikmat yang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah, manusia di dalam kehidupan di dunia ini akan mengalami berbagai ujian hidup. Pada pagi hari ini topik yang akan kita pelajari adalah tujuan atau ujian hidup manusia. Ada setidaknya 7 ujian hidup yang Allah SWT berikan kepada umat manusia. Di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, manusia selalu berhadapan dengan ujian silih berganti secara bergantian. Kadang kita suatu saat merasa suka, merasa gembira, pada saat yang lain kita merasa menderita, merasa berduka, saat yang lain kita banyak harta, saat yang lain kita kekurangan harta. Allah pergilirkan semua itu pada umat manusia. Allah akan menguji hamba-hambanya dalam berbagai kehidupan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, ya, berupa musibah, berusaha penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Ujian ini diberikan kepada Allah, ujian ini diberikan pada kita, maksudnya dari Allah SWT, berupa perkara-perkara yang menyengsarakan, sedikitnya harta, kelaparan, krisis, wabah, pandemi, dan lain sebagainya yang sangat berkepanjangan. Maka jangan sampai ya dengan ujian-ujian itu iman kita menjadi goyah. Sehingga pada saat yang berbahagia itu mestinya kita tetap bersyukur, pada saat-saat menderita ya kita bersabar. Karena kadang-kadang pada saat bahagia manusia itu menjadi lupa. Sebaliknya pada saat berduka, saat menderita, manusia berkeluh kesah. Seakan-akan hanya dia ya yang diberikan ujian, hanya dia yang paling menderita. Ini tidak boleh terjadi. Bagi hamba Allah yang beriman, maka hidup ini adalah ujian. Selama kita hidup, ya selama itu pula kita diuji. Jadi nggak usah khawatir ya. Itu semua adalah rencana Allah kepada kita, dan semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan yang terbaik buat kita. Karena kadang Allah tahu, kita tidak tahu. Sehingga kita hanya menjalani dan senantiasa berikhtiar agar takdir Allah ya terbaik buat kita. Seorang mukmin harus memahami ya, segala yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah. Disinilah sejatinya seorang yang benar-benar beriman harus meyakini segalanya yang ditakdirkan, meskipun dalam pandangannya terasa menyusahkan,
Karena boleh jadi apa yang kamu anggap buruk, padahal itulah baik. Boleh jadi apa yang kalian anggap baik, padahal itulah buruk. Dan semuanya Allah berikan kepada kita adalah buat kebaikan kita semua. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23 yang langsung saya bacakan saja artinya. Tiada suatu bencana yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada saat diri kalian sendiri, melainkan sudah tertulis dalam kitab yang disebut dengan Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi kalian, mudah bagi Allah. Kami menjelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah SWT menguji manusia sesuai kapasitas kemampuan hambanya. Jadi solusi dan problematika kelaparan dan kemiskinan ya beriman kepada Allah SWT. Berusaha merubah keadaan dengan cara-cara yang halal, dengan jalan-jalan yang halal. Memperbanyak doa dan selalu bertawakal kepada Allah SWT. Bukan malah sebaliknya mencari jalan yang haram dan maksiat kepada Allah SWT, itu tidak Allah sukai. Selain itu juga kita harus meninggalkan maksiat dan juga bertobat, sehingga Allah akan memberikan kemudahan dan menghilangkan segala perkara-perkara yang membuat manusia serba susah. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga sekiranya kita penduduk di suatu negeri, di bangsa dan negara ini beriman dan bertakwa, maka pasti Allah melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kebanyakan manusia mendustakan ayat-ayat Allah, kebanyakan manusia ingkar, sehingga Allah menyiksa kita. Nah, di dalam ujian-ujian itu minimal ada 7 ujian hidup yang Allah SWT berikan kepada kita yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ujian berupa perintah. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk ditaati sebagaimana perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail yang sedang lucu-lucunya ya, sedang mau beranjak dewasa, sedang taat-taatnya tapi disuruh menyembelih. Bagaimana seorang ayah yang pasti mencintai anaknya, sangat sayang pada anaknya, tapi perintah Allah mengalahkan segalanya. Dia tetap melaksanakan sami'na wa ato'na. Demikian juga Nabi Ismail, sang putra, tetap mengikuti perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, ayah, laksanakan. Insya Allah saya ikhlas dan kita akan bertemu di
surga nanti. Demikian jawaban dari Ismail yang sangat menggembirakan dari seorang ayah yang bertakwa dengan seorang anak yang bertakwa. Yang didahulukan adalah perintah Allah SWT. Kemudian yang kedua, ujian larangan Allah SWT. Jadi selain perintah, Allah juga melarang kita untuk berzina, melarang korupsi, membunuh, merampok, menyuap, berbuat kemaksiatan dan kezaliman yang lain. Sehingga pantas kalau setiap khotib itu sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita setiap hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Biasa dilanjutkan dengan, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi paket yang saling melengkapi. Jadi perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, ikhwatul iman yang berbahagia, ujian berupa musibah. Dan ini yang sedang kita alami. Allah SWT memberikan musibah COVID-19, Corona kepada kita dan umat dunia ini, sehingga pas dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155, di mana di situ Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarat wa basiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan juga buah-buahan. Nah, ini semuanya lengkap. Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, orang dengan COVID-19 ini sekarang semua merasa takut, waspada. Mau sholat yang harusnya merapat jadi merenggang. Mau berjualan, mau masuk ke bank, semua dijaga jaraknya. Semua harus cek suhu, semua harus cuci tangan, semua harus menjaga jarak. Khawatiran-khawatiran ini yang menjadikan kita semua tidak bekerja, tidak beraktivitas secara normal. Karena harus jaga jarak, harus PSBB, sehingga menimbulkan efek berikutnya, yaitu kelaparan, kekurangan harta, adanya resesi ekonomi, karena perputaran ekonomi kan tidak normal, sehingga ada inflasi, ada kekurangan, krisis ekonomi yang melanda. Nah, ini pas dan pandemi ini berkepanjangan, pasti Allah berikan kita semua ada hikmahnya. Sehingga kita belajar mensikapi hidup ini, belajar digital, yang tadinya kita likok tatap muka, likok bersama-sama, kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan media untuk sama-sama tetap bertemu, sama-sama menjalankan rutinitas. Kita belajar melalui daring, sekolah daring, kuliah daring, bekerja di kantor daring, dalam jaringan, semuanya ini adalah hikmah yang harus kita jalankan, sehingga kita semua jadi melek digital. Ikhwatul iman rahimakumullah, Kemudian yang keempat, ujian berupa nikmat lah. Nikmat kok ujian. Nah, kadang manusia lulus diuji dengan kemiskinan,
kemiskinan, dengan kekurangan harta, tapi tidak lulus dengan kenikmatan, tidak lulus dengan harta. Dengan hartanya menjadi ia sombong, dengan hartanya menjadi takabur, seakan-akan semuanya jerih payahnya. Ada contohnya seperti Korun, dia diberikan nikmat tapi malah menjadi kufur. Sehingga ujian nikmat ini juga bisa jadi menjadi manusia ingkar, tidak lulus dengan ujian nikmat tersebut. Nah, Allah SWT di dalam surah Al-Kahfi ya, mengingatkan kepada kita ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, dan kami jadikan kehidupan dunia ini sebagai sebuah perhiasan. Perhiasan berarti kan nikmat, sebagai sebuah kenikmatan baginya. Untuk apa? Untuk kami uji mereka, siapakah diantaranya yang terbaik amalannya. Jadi nikmat itu juga ujian. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang kelima, ujian dari orang yang zalim. Di sekeliling kita kadang ada orang-orang yang tidak menyukai kita, iri, dengki, hasad, hasut, tamak, itu mengelilingi kita. Sehingga kita juga harus bersabar, tidak menjadi ingkar. Kemudian yang keenam, ujian keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga-keluarga yang kita cintai, kadang menjadikan ujian. Istri kita yang ingkar, tidak taat pada suami, tidak mau menutup auratnya, anak-anak kita yang durhaka kepada orang tua, itu adalah ujian buat kita. Sehingga kita akan ditanya nanti di akhirat terhadap pendidikan anak-anak kita. Atau ketika kita sedang bercengkrama, kita sedang bersedau gurau dengan asik-asik ngobrol depan TV dengan keluarga kita, datang panggilan azan. Nah, menang mana? Kalau kita tetap asik, ya berarti itu ujian, itu melalaikan. Tapi kita harus menyambut panggilan Allah yang lebih utama. Ujian yang ketujuh ini adalah ujian lingkungan, tetangga kita, pergaulan kita, teman-teman kerja kita, suasana pekerjaan, sistem pemerintahan yang tidak memperhatikan rakyatnya, misalnya pemerintah yang hanya memperkaya diri dan golongannya, dinastinya, keluarganya, kepentingannya, partai politiknya, ya, tidak menjadikan masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Jadi pemerintah juga bisa menjadikan ujian. Tapi semua itu ya, Allah SWT berikan resepnya ya, untuk menghadapi ujian-ujian yang ada hanya dengan dua perkara. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Maka mari kita memupuk rasa kesabaran kita. Yang sabar ini bukan berarti pasrah, tapi tetap kita berikhtiar untuk menghadapi ujian-ujian yang ada, sehingga kompetensi keimanan kita, ketakwaan kita bertambah dan benar-benar teruji, sehingga kita lulus menjadi orang-orang yang terbaik, alumni dunia ini yang terbaik, sehingga kita masuki negeri akhirat mendapatkan rapot yang terbaik dari Allah SWT. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam Liko online pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan yang paling utama, yang paling beruntung bukan yang ceramah, bukan yang ngasih tausiah, bukan yang isi materi.
Yang paling beruntung juga bukan yang mendengarkan saja, tapi yang paling beruntung adalah yang mengamalkan, ya. Mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, terlebih adalah menyampaikan nanti kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat. Semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.